Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. 90,5 FM Sisnet Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar Radio Sisnet dimanapun saja Anda berada. Jumpa kembali di kesempatan pagi hari ini ya, untuk edisi Sabtu bertepatan di tanggal 18 April 2020-nya. Ya, Mama Uli kembali lagi hadir di tengah-tengah ruangan dengar Anda semuanya di program acaranya Talkshow. Ya, untuk Talkshow di pagi hari ini ya, kita dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur. Kita juga bakalan membahas tentang tema di pagi hari ini, yaitu tentang resiko penularan penyakit COVID-19 pada dan penanganan gigi dan mulut ya. Oke, di pagi hari ini temanya yaitu ya, resiko penularan COVID-19 pada penanganan gigi dan mulut. Jadi Mama Oli mengundang juga nih partisipasi pendengar Radio Sisnet semuanya untuk ikutan bergabung ya. Yang mau bertanya-tanya dengan narasumber nanti silakan bergabung di via telepon, SMS ataupun lihat lewat via WA-nya ya di 085 924 946 896. Virus-virus itu tertular melalui, misalkan ada cairan droplet di sini, terus saya pegang hidung, langsung kena. Nah, begitu juga dokter gigi. Misalkan kita ngebor, nah kita ngebor, tiba-tiba aerosolnya itu kena mata, ya kan? Bisa aerosol juga itu kan ya. embun ya Bu ya, nah, embun, jadi dia terbang kemana-mana, virusnya air masuk ke mata. Nah, makanya justru itu kita harus pakai kacamata goggle tertutup. Nah, begitu juga kita kenapa pakai face shield? Face shield itu lapisan yang pertama yang kena dulu ya. Nah, baru goggle-nya. Nah, kayak begitu. Jadi untuk selama ini di rumah sakit sendiri dokter giginya juga menggunakan APD seperti itu? Betul. Untuk Pakai menangani seperti pasien seperti itu ya Bu ya? Iya. Selama COVID, karena kita mengikuti instruksi ya, makanya kita kan untuk memutus mata rantai, jangan sampai juga pasien-pasien yang tadinya positif COVID, walaupun di depan rumah sakit udah kita kita tes. Iya, sebelum masuk kan sudah dikontrol dulu ya, satu persatu ya Ibu ya. Tapi kan itu tidak yang saya bilang, orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah, yang kita khawatirkan yang tidak ada gejala. Kita tem, itu kan modalnya cuma tem aja. Belum tentu. Itu apa aja yang diperiksa Bu sebelum masuk ke rumah sakit biasanya? Biasanya kita tanya. Memang satu persatu ya Bu ya diperiksa? Iya. Pasien biasanya kita tanya, udah pernah nggak perjalanan keluar daerah, apalagi yang cenderung yang zona merah ya, nah itu. Terus ada lagi pernah nggak demam, karena 90% pasien COVID itu pasti ada demam. Terus ada sesak apa enggak? Gejala-gejala COVID lah. Nah, seperti itu. Itu ada kuesionernya. Sebelum mereka masuk ke rumah sakit. Nah, walaupun mereka udah masuk, kadang-kadang kan pasien maaf ya, suka nggak jujur. Suka nggak jujur, makanya di daerah mana Semarang ya, saya baca itu pasien positif COVID, jadi dia tidak jujur mengatakan bahwa dia pernah ke luar daerah dan lain sebagainya. Akhirnya tenaga medis tertular. Oh gini Bu, mungkin memeriksakan ke salah satu rumah sakit sudah dinyatakan bahwa orang ini terkena virus ya Bu ya. Dia nggak yakin atau gimana, periksa lagi ke rumah sakit lain. Gitu ya Bu ya. Dia secara tidak langsung menularkan tadinya menularkan di rumah sakit satu, diperiksa lagi ke rumah sakit lain, dia menularkan ke dokter itu juga gitu ya Bu ya. Seperti itu ke Bu, bisa nggak? Bisa aja. Dia tidak terima mungkin dibilang dari rumah sakit yang tadi bahwa orang tersebut sudah terpapar virus kan. Jadi dia memeriksakan lagi ke tempat lain. Secara tidak langsung kan dia sudah menularkan lagi ya Bu ya. Sebenarnya kalau dia udah dikatakan positif, udah pasti diisolasi. Oh, gitu. Kalau kasus yang saya cerita ini itu tuh enggak seperti itu gitu loh. Jadi dia tuh bicara dikata kan ada
anamnesenya ibu ya, memberikan formulir. Ibu pernah nggak perjalanan keluar karena Iya. kan itulah Itu salah satu salah ininya. satunya. Kalau Jadi kita pasien bisa tidak menuju. jujur, kalau pasien tidak jujur, pernahkah nggak batuk, pernah nggak demam beberapa hari ini. Nah itu kadang-kadang kan suka saking kepengen ketemu dokter ya, mungkin ya, saking kepengen ketemu dokter, pernah nggak demam dan lain sebagainya, seperti itu. Nah seperti itu sih Bu sebenarnya. Iya. Ada yang nggak Keluhan. jujur, nggak pernah bilang nggak. Soalnya kalau dokternya menanyakan bahwa orang tersebut sudah pernah keluar kan lebih enak mendatanya lebih enak, gitu iya, ya Bu ya. Betul, datanya jangan sampai nanti justru kita mengantisipasi. Nah inilah salah satu penularan, memutus mata rantainya. Salah satu memutus mata rantainya. Iya. Dengan memutus mata rantai berarti kita menyelamatkan anak, saudara, suami, kawan-kawan. Iya. Nah itu. Ya mungkin itulah dengan cara physical distancing tadi ya Iya, Bu ya. betul, di rumah Jaga saja. jaraknya sekarang udah nggak 1 meter katanya Bu ya. Iya. Berapa Bu? 2 meter? 2 meter Iya. katanya. Berarti sudah 2 makin meter, iya. semakin ini aja ya Bu ya. Aman itu jaga jarak aman Bu. Amannya 2 meter ya. Jaga jarak aman. Oke, kita bakal kembali lagi nanti di season kedua melanjutkan bincang-bincang kita ya di pagi hari ini ya Ibu ya. Kita rehat sejenak. Dan yang mau ikutan bergabung silahkan ya, nanti setelah Mama Uli putarkan satu buah tembang berikut ini, Mama Uli buka di layanan interaktifnya di 085924946896, boleh via SMS, telepon ataupun WA-nya. Ya Ibu Iriana pengen mendengarkan lagu apa nih di pagi hari ini biar sedikit rileks mungkin? Aduh, apa ya? Penasaran Mama Oli juga nih sukanya lagu apa nih Bu Iriana nih? Apa aja lah. Apa aja? Yang penting sobat-sobat Sinet happy semua dan sehat semua ya. Oke. Nggak ada gitu contekan satu misalnya biar Mama Oli carikan? Apa aja lah. Apa aja? Gak bisa bingung nyanyi juga. soalnya. Kalau bisa nyanyi nggak apa-apa. Nggak suka dengerin musik dong berarti Suka, Ibu? Oh suka. suka. Biasa yang didengarkan apa? Apa ya? Satu aja Ibu. Ini spesial buat Ibu Iriana. Aduh, apa ya? Apa yang Terserah lah. terserah? Kalau kayak gini blank soalnya kalau bukan nyanyi. Nah, itu. Tapi kalau di rumah nyanyi sendiri sih sering. Mengikuti gitu ya. Mengikuti. Oke, kita kasih dari koleksinya siapa ya? Titi DJ aja ya Bu ya. Boleh. Ada separuh hidupku. Waduh. Oke, kita bakalan kembali lagi ya setelah satu buah tembang berikut ini. Silahkan yang mau ikutan bergabung masih dinantikan di 085924946896-nya ya. Silahkan yang mau bertanya tentang seputaran COVID-19 dan tentang seputaran gigi dan mulut juga silahkan ya dinantikan gabungnya. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Ya, kita kembali lagi ya masih di programnya Talkshow bersama UPT Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur dan dengan Dr. Gigi Iriana Purwaningrum. Kita membahas tentang seputaran gigi dan mulut ya, resiko penularan penyakit COVID-19 pada penanganan gigi dan mulut. Tadi sudah diinformasikan juga ya dengan Ibu Dr. Iriana ya, kenapa rumah sakit juga membatasi untuk pelayanan gigi dan mulut tadi ya Bu ya, diutamakan untuk yang urgent saja ya Bu ya. Ya, dan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita ke dokter gigi ya itu tadi kalau kita benar-benar ada masalah atau yang urgent tadi ya Bu ya, benar-benar butuh penanganan. Butuh penanganan yang benar-benar emergency sifatnya. Iya, kalau ada emergency bisa ditahan-tahan ya, atau enggak seandainya punya kontak dokter giginya, sekarang kan sistem online tuh. Bisa Bu diundang ke rumah. Ya, misalkan kalau biasanya nih kalau pasien saya, dok, saya ini anak saya sakit gigi dan lain sebagainya, kondisi seperti ini ya Bu ya. Biasanya saya nih, oh ya sudah deh, coba umur berapa. Kalau saya udah tahu pasiennya, umur sekian ya sudah.
ibu nanti Buatkan resepnya gitu. pakai obat ini aja, ini Iya. gitu. Pak, biasanya sih obat ringan-ringan seperti itu. Ya, yang untuk penting mengantisipasi. menghindari Iya. tadi bertemunya tadi ya Bu Iya, ya. betul. Jadi kita physical distancing tadi ya Bu ya. Kita kan mengantisipasi juga apa ya, kerumunan. Mhm. Itu kan Iya, kerumunan iya. intinya ya. Memutus rantai tadi ya Bu ya. Rantai. Mata rantai tadi. Oke, silahkan yang mau ikutan bergabung tadi yang sempat mau telepon ya, tapi Mama Oli tunda karena memang kita tadi sedang menjelaskannya Bu dokter giginya. Yang mau bergabung silakan, masih ditunggu di 085924946896-nya. Ya Ibu, untuk yang pendatang kan sekarang nih dikasih tanda ya Bu ya. Iya. Kayak yang baru masuk ke Belitung Timur, Belitung ya Bu ya, terutama ya yang baru masuk ke Belitung. Soalnya kan di Bandar sendiri kan atau Belitung tidak lockdown ya Bu ya. Tidak. Jadi untuk pertukaran atau keluar masuknya orang tuh masih berjalan atau berlangsung sampai sekarang ya Bu ya. Iya. Jadi antisipasi dari pemerintah yang baru datang dikasih gelang tadi. Iya. Jadi untuk yang punya atau ada tanda gelang itu kan belum tentu juga orang itu terkena virus kan Bu. Betul. Bahwa Bisa jadi iya, gelang bisa tidak. bisa iya bisa Iya. tidak. Jadi untuk anjurannya sendiri dari pemerintah yaitu supaya Mengisolasi. si orangnya tadi mengisolasi. Jadi ketika, makanya kenapa bandara itu memberikan gelang. Gelang itu tandanya bahwa yang bersangkutan itu tuh penanda. Bahwa masyarakat itu tahu, oh orang ini nih baru datang bepergian dari luar daerah gitu loh. Apalagi yang zona merah, Jadi bahwa dari kedatangan itu biasanya si orang pendatang ini itu harus mengisolasikan diri. Jadi mengisolasikan tuh jangan ya, maksudnya membatasi pergaulannya ya. Kita mengantisipasi sampai 14 hari. Biasanya 14 hari. 14 hari. Kita lihat apabila 14, fungsinya apa sih sampai 14 hari suruh isolasi? Karena kan kita nggak tahu orang datang ke sini itu dia membawa COVID atau tidak. Kan begitu. Yang saya bilang tadi adanya OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, ya kan? ya. Terus orang kalau udah gejala sih jelas-jelas kelihatan ya, demam dan lain sebagainya. Tapi yang tidak tanpa gejala ini kita nggak tahu, makanya dipasang gelang. Nah, fungsi dari pasang gelang ini nunggu isolasi 14 hari, kita melihat ada keluhan apa enggak selama 14 hari itu. Kalau nggak ada keluhan selama 14 hari isolasi, ya alhamdulillah berarti mereka bisa lepas. Nah, ini Gitu. isolasinya di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Tapi masih suka ada yang bandel sih Bu ya. Nah, itulah. Jadi kita sebagai masyarakat ya harus peran serta, ikuti anjuran pemerintah. Kalau memang harus di rumah ya di rumah aja. Di rumah aja. Dengan kita berdiam diri di rumah aja, apalagi yang baru berdatangan dari luar daerah, itu paling tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan lainnya. saudara-saudara, Sekelilingnya. paling tidak keliling kita lah, saudara kita, adik kita, apalagi sekarang mahasiswa pada berdatangan Iya. Nah, saudara kita, orang tua kita, apalagi misal di keluarga kita atau tetangga kita, nenek kita punya penyakit penyerta loh, jangan salah. Maksudnya? Punya penyakit, misalkan dia punya penyakit saluran pernafasan, ya kan, saluran pernafasan. Terus kena COVID. Nah, itu orang yang banyak yang tidak tertolong. Nah, itu punya penyakit penyerta. Ya. Punya Karena sakit- daya tahan tubuhnya. Iya, karena daya tahan tubuhnya itu tadi. Punya penyakit diabetes. Nah, itu kita mengantisipasi itu kan kasihan, apalagi usia-usia yang udah Iya, lansia. sudah lansia itu Iya. biasanya daya tahan tubuhnya menurun ya Ibu ya. Iya. Tidak seperti yang masih Anak muda-muda. muda, iya. Kalau anak muda mungkin dia nggak pakai gejala, mungkin ada gejala tapi Masih bisa ditutupin betul. atau diabaikan gitu ya gejalanya Iya, tadi. kalau kita udah usia untuk memulihkan aja itu sulit banget. Apalagi ditambah lagi ada penyakit penyerta, punya permasalahan di saluran pernafasan, ada penyakit diabetes dan lain sebagainya, itu akan memperparah kondisi si yang bersangkutan, si pasien tersebut, apalagi terkena COVID. Iya, Ya iya. sudahlah. Nah, seperti itu. Atau apakah tidak alangkah baiknya yang baru datang itu ada tempat khusus gitu Bu untuk isolasi gitu?
Bisa nggak atau beludak kali ya? Waduh, itu kayaknya bukan jawab deh. Himbauan mungkin ya Bu ya Iya. seperti itu biar tidak membuat resah ya. Iya, itu hanya kesadaran dari masing-masing. Kita kan harus saling. Iya, tahu saling diri lah menjaga. harusnya Iya, ya Bu yang udah benar. dipakaikan gelang itu udah tolong deh jangan kemana-mana Betul, dulu 14 hari aja 2 benar, minggu ya Bu ya iya. di rumah aja dulu. Nanti kalau disediakan khusus dari bandara, ada sekian ratus orang akan banyak. Makin banyak iya benar soalnya setiap harinya kan pasti ada terus. Iya, itu kan sebenarnya itu hanya antisipasi kita pertama aja ya itu. Ya, jadi kalau selama 14 hari itu tidak bergejala atau tidak ada muncul gejala-gejala gitu berarti aman. Jadi silahkan untuk Iya. berkeliaran, bukan Oh, berkeliaran, jangan. jangan. Untuk maksudnya Bersosialisasi dengan saudara. Bukan berarti ya, nah ini dia. Bukan berarti 14 hari boleh keliaran. Iya Enggak, iya enggak benar-benar. gitu, salah Ya, soalnya itu. kita kan disuruh di rumah Nah, saja. iya, di rumah saja. Maksudnya Paling itu tidak aman gitu ya untuk Aman, iya. udah saya berarti ini iya, sehat nih. berarti gitu. sehat, tidak ada apa-apa dan dari bawa ke sini saya tidak membawa penyakit. Dan justru itu dengan tidak membawa penyakit kita harus menjaga diri kita sendiri ya, dan menjaga diri kita sendiri dengan cara apa? Physical distancing di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Bila perlu aja, misalkan mau beli makanan sebentar aja beli makanan, setelah itu pulang, nggak perlu lagi nongkrong-nongkrong. Iya, diusahakan juga kalau beli makanan juga dimakan di rumah ya Ibu ya. Iya, di makan di rumah aja malah lebih bagus. Kalau lebih baik ya sudah masak di rumah. Iya. Gitu ya. Oke deh. Ya masih ditunggu nih yang mau ikutan bergabung, silahkan ya tentang seputaran gigi dan mulut ya di pagi hari ini untuk penularan penyakit COVID-19-nya. Ya, silakan Bu dilanjutkan kembali mungkin untuk seputaran gigi dan mulutnya itu tadi Bu. Iya, itu kalau seandainya nih ya, biasanya pasien ada nih datang. Makanya pasien-pasien itu saran saya ya, jangan kalau ada lubang kecil cepet-cepetlah ditambal. Cepet-cepet ditambal, jangan ketika udah sakit. Biasanya awal-awalnya begini, kalau misalkan ya dia ada memang tidak terdeteksi, makanya dibilang 6 bulan sekali pergilah ke dokter gigi, ya kan? Kalau misalnya kita nggak ada keluhan tetap harus pergi ke dokter Iya gigi. dong, sekarang ada lubang atau tidaknya tahu nggak? Jadi Bu, kalau misalnya kita datang, kan dokter suka nanya apa keluhannya gitu, nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu ya. Justru dengan datang tidak ada keluhan, saya mau kontrol dong. Oh, Mau gitu. dokternya senang banget. Oh gitu. Ya. Benar. Bukannya nggak ada masalah nggak usah ke ngajak ke dokter. Senang. Oh, Justru senang gitu. itu berarti tingkat kesadaran masyarakat Oke. yang bersangkutan itu sudah bagus. Artinya jadi dia tidak budaya sakit. Sakit ketika datang. Ya nunggu sakit dulu Nah, baru. kebanyakan gitu. Gaduh ya Bu ya. Kebanyakan gitu, apalagi di tengah COVID. Saya banyak banget pasien gitu. Aduh dok, gigi saya sakit dan lain sebagainya, bau mulut dan lo kemarin-kemarin ngapain? Saya bilang begitu. Giliran COVID kamu kesini sakit gigi. Nah kayak begitu. Kemarin-kemarin ngapain aja? Masalah kan lubang gigi bisa sebesar itu, ya lubang gigi sampai sebesar itu. Bahkan dilakukan pencabutan itu bukan waktu sebulan 2 bulan, bisa setahun 2 tahun 3 tahun karena proses. Nggak bisa langsung Datang nggak bisa langsung gede lubangnya. Nah makanya itu disarankan 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi Iya. untuk melakukan pemeriksaan. Iya. Jadi Nah, seandainya yang berlubang tadi nggak usah nunggu lebar, udah ditambal udah dulu. ditambal dulu. Nah kalau seandainya dia sudah timbul sakit, gangguan tidur malam, terus lagi enak-enak tidur, tiba-tiba bangun, nyut-nyutan gitu ya, nyut-nyutan. Nah itu artinya apa? Gigi itu udah kena syaraf, udah kena syaraf. Dan lagi kalau udah kena syaraf, perawatannya itu nggak cuma sekali datang. Nah ini dia, ini dia. Kalau dia udah kena syaraf, si pasien itu jadi nggak cuma sekali datang, bisa 5-6 kali loh. Satu gigi bisa 5-6 kali. Pasien pernah protes, ada yang protes, kenapa sih tombol gigi sampai bolak-balik? Nah, tergantung diagnosa. Kalau diagnosanya, nah kalau saudara kawan-kawan sisnet nih ya, yang punya keluhan misalkan lagi tidur tiba-tiba nyut, terus kemasukan makanan tiba-tiba nyut gitu, nah itu udah kena syaraf. Berarti
itu kalau udah kena syaraf, itu berarti harus perawatan saluran akar, siap-siap bolak-balik. Gitu. Iya. Nggak bisa langsung ditanganin sekali datang. Nggak bisa. Diobatin. Nggak bisa. Kadang-kadang pasien memang sekali perawatan, sekali 2 kali perawatan sudah enak. Pasien kadang nggak datang. Pasien kadang nggak datang. Tapi sebagian besar pasien-pasien sekarang sih di Beltim nih oke-oke ya. Nurut ya, Bu ya? Nurut, alhamdulillah. Karena kesadarannya sudah lumayan ya, ketimbang saya tahun 2001 ya. Iya. Nah kalau sekarang udah bagus banget, kesadarannya sudah bagus. Jadi dia biasanya 2 kali perawatan memang udah nggak ada sakit, nggak ada keluhan. Tapi proses itu belum selesai karena namanya saluran akar, kalau gigi kita potong melintang itu saluran akar itu panjang sampai akar gigi. Itu yang kita bersihkan. Nah makanya kalau udah kayak begitu, kasus yang seperti itu, ya sudah. Jadi kita ikutin aja apa saran dokter. Sehari 3 kali, apa biasanya seminggu sekali ya, seminggu kali, 3 hari sekali datang untuk ganti obat, dibersihkan saluran akarnya. Nah makanya daripada kita buang waktu, ya kan, berkali-kali datang ke rumah sakit seminggu sekali. Nah coba jadi belum kontrol. antrinya, makanya kontrol. Apabila kan di puskesmas bisa, ya kan. Kita nggak bisa memang semua pasien datang ke rumah sakit, nggak bisa. Pada kasus-kasus tertentu aja. Makanya ketika dia lubang kecil, cepatlah ditambah. Apalagi kalau di Belitung ini kan terkenal dengan timah itu ya Bu ya. Jadi banyak kasus gigi ya Bu ya. Betul. Ada rapuh lah. Bener. Banyak kan yang pakai udah nggak bisa dipertahankan gitu ya Bu. Tapi ya. saya nggak setuju loh. Dibilang katanya di Belitung ini Akhirnya gitu Bu. Akhirnya. Bener nggak Bu? itu hanya Apa mitos? Bukan mitos, bukan. Itu apa ya? Jadi pendukung. Pendukung. Jadi sebagai tambahan. Kayak mengiyakan gitu jadinya. Iya. Jadi gini, banyak loh orang Beltim ini, orang Belitung ini giginya bagus-bagus. Iya. Iya. Tergantung perawatannya sih sebenarnya. Nah, betul sekali. Dan tergantung dari tingkat kesadaran, terus tingkat pengetahuan, ya kan? Tingkat pengetahuan. Terus kadang-kadang pasien bilang begini, "Dok, kenapa sih saya ini sikat gigi sehari bisa 5 kali, 6 kali, 10 kali." Nah, kayak gitu ya. Tapi kenapa gigi saya masih lubang? Sering kan gitu ya. Masih sebenarnya yang bagus gosok gigi berapa kali? minimal 2 kali. 2 kali udah cukup ya Dok? Iya, cuman apa coba? Caranya. Cara sikat giginya. Cara sikat giginya salah. Gimana Bu? Yang benarnya Bu? Jadi cara sikat giginya itu kan gigi itu, permukaan gigi itu ada di macam-macam ya. Ada menghadap pipi, menghadap bibir, menghadap lidah, ada bidangkunya dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ambil pasta gigi, disikat gigi, ditaruh di bulu sikat. Itu udah gitu, untuk pastanya seberapa banyak? Harus penuh atau gimana? Jangan, nggak usah. Jangan. Sedikit aja. Jadi nggak seperti yang di iklan itu Bu ya? Di iklan itu kan penuh Bu ya sampai. Sedikit aja. Sedikit aja. Kebanyakan juga fluoresis, nggak bagus. Gitu. Apalagi untuk anak-anak ya. Jadi sebiji kacang kacang tanah aja. Iya. Jadi sedikit aja ya. Sedikit, nggak usah banyak. Apalagi untuk anak-anak ya. Kebanyakan itu kan pasta gigi umumnya mengandung fluor ya Bu ya. Nah, mengandung fluor. Itu kalau kelebihan juga menyebabkan fluoresis, bercak-bercak putih di gigi. Nah, itu nggak bagus juga. Gitu. Oke. Jadi caranya? Nah, caranya saya biasanya ngajarin sama pasien-pasien ya. Cara sikat gigi itu kita biasakan dari kanan atas, sebelah Kanan pipi, atas. sebelah pipi atas. Dalam dulu berarti. Dalam. Bukan depan dulu Bu ya? Ini kan permukaan banyak nih Bu, ya kan? Permukaan menghadap pipi kiri kanan, terus bibir, ya kan? Bibir, terus bagian bidangkunya, ya kan? Bidangkunya, terus bagian dekat langit-langit. Nah, kan banyak sekali. Kalau misalkan dari depan dulu, nanti bagian-bagian lain nggak kebagian. Bukan gak kebagian, terlupakan. Biasanya udah kena pasta gigi, udah selesai. Ngerasa seger kan? Nah, kebanyakan karang gigi itu banyak di pipi atas. Pipi atas sama di bagian lidah. Di bagian lidah itu banyak banget. Makanya saya selalu ngajarin pasien, biasakan sikat gigi itu dari atas pipi kanan. Dari atas kanan. Dari kanan ke depan ya. Kita buka mulutnya dulu. Kita buka mulutnya dulu dari atas kanan, terus ke depan ya. Bibir depan bibir Sini, atas. Terus ke sebelah kiri, pipi kiri. Nah, terus langsung ke bidangkunya. Bidangkunya sebelah kiri. Arahnya seperti apa Bu? Seperti biasa.
Oh gini. Iya, seperti biasa. Terus pindah lagi bidang kunyah yang sebelah kanan. Baru di bagian langit-langit. Kok bagian langit-langit kita ungkit. Oh di Iya, giginya itu tadi. Iya, kita ungkit. Nah, seperti itu. Terus bagian depan juga, ya. Bagian depan. Rata jadinya. Nah, makanya justru itu. Terus yang bawah sama. Biasakan dari kanan bawah. Kanan bawah Dulu. Nah, kita buka kan? Nah, kanan bawah, terus ke depan bibir bawah ya. Nah, terus ke kiri, terus ke bidang kunyah, kiri kanan, terus di bagian dekat lidah. Nah, bagian dekat lidah itu kita ungkit lagi. Kita ungkit lagi. Ungkit kiri kanan. Terus bagian dalam depan sini kita tarik. Terus lidahnya juga digosok Lidah digosok, juga. Lidah digosok. Iya. Dengan ada alatnya. Oh tidak pakai sikat tadi? Sikat juga boleh. Oh, langsung sekalian boleh. gitu Alat ya? juga ada. Alat yang untuk ngebersihin lidah juga ada. Jadi kira-kira untuk membersihkan mulut waktu kita gosok gigi butuh berapa lama nih? Sekitar berapa menit gitu Ibu? Berapa menit ya? Ada nggak waktu khusus yang Enggak sih, waktu khusus enggak. spesialnya? Yang penting seluruh merasa permukaan sudah gigi, dibersihkan Yang gitu. penting seluruh permukaan gigi udah kena. Dan satu, kalau sikat gigi nggak boleh terlalu menekan. Sampai tetangga kedengeran tuh. Saking ininya gitu ya, biar bersih kan gitu. Katanya supaya bersih, tapi emailnya akan terkikis. Emailnya tuh akan terkikis. Jadi di tepi-tepi di tepi-tepi gusi itu kadang-kadang jadi abrasi. Abrasi terkikis dengan bulu sikat, bukan karena bakteri, bulu sikat. Itu tadi. Nah, itulah cara sikat giginya. Ditambah lagi kalau misalkan kita sikat giginya nggak bersih, ditambah lagi airnya kita seperti ini, udah deh. Harusnya menggunakan air apa Bu? Air hangat kah atau air, Air biasa aja. Air mandi ya, biasa kita Sebenarnya mandi ya. intinya penyebab dari gigi berlubang adalah sisa-sisa makanan, plak itu tadi. Oke, jadi setelah makan ya diusahakan gosok gigi berarti ya Bu ya. Setelah makan dan sebelum tidur utamakan. Sebelum tidur jangan ada sisa-sisa makanan dibawa tidur. Betul. Iya, itu yang bikin jadi sakit gigi ya Bu ya. Bener. Membusuk kan Bu ya di giginya ya. Berapa jam tuh kita? Tidur Mau misalnya tidur, paling tidak 7 jam misalnya. 7 jam jadi makanan ada di dalam mulut. Mau buat apa juga gitu kan? Bakteri Mau dicelengin. Bakteri kan berkembang biak itu di situ. Nah, itu yang menyebabkan dia lubang. Nah, jadi untuk pembersihan karang sendiri berapa lama itu Bu? karang gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Paling lama 1 tahun. Paling lama. Kalau saya sarankan, tapi tergantung kasus. Kalau yang bersangkutan itu dia perokok berat, ya perokok berat. Nah itu ya jangan terlalu lama. Karena kalau orang perokok itu stain yang kita bersihin. Stain yang kita bersihkan itu lebih sulit daripada karang gigi. Apa itu Bu tadi Bu? Stain. Stain itu apa itu Bu? Stain itu apa ya? Kalau misalkan ngerokok kan ada hitam-hitam di gigi. Bercak-bercaknya gitu ya. Bercak-bercak. Bener nggak sama kalau kita sering ngopi atau ngeteh gitu Bu? Bisa juga kan bisa, ya. Jadi putihnya tuh kayak keramik pecah-pecah gitu ya Bu ya. Bukan keramik kali. Bukan Bu, keramik kan ada yang putih halus tuh Bu. Terus ada yang kayak apa ya? Apa itu? Nggak halus tuh Bu, ada yang kayak pantulan-pantulannya itu loh Bu. Iya. Pokoknya jadi, pokoknya kita kalau ngeteh juga bisa. Bisa juga. Itu bisa dibersihkan juga? Bisa. Oh, bisa. Dengan karang gigi, dengan datang ke dokter gigi, kita bersihkan karang giginya. Nah, itu bisa. Beda loh nanti kalau kita sudah bersihin karang gigi rasanya beda. Lebih seger. Iya. Lebih seger. Jangan nunggu sampai numpuk dulu. Itu nanti bisa berdarah juga kalau dibersihin ya Bu itu ya. Tadi yang saya bilang, timbul pendarahan. Nah, pendarahan itu bisa jadi dari karang gigi banyak penyebab. Dari karang gigi bisa jadi ada penyakit, ya kan? Nah, itu tadi bisa akhirnya giginya goyang. Giginya akhirnya goyang. Jadi menyebabkan salah satu gigi goyang karang gigi tadi ya. Itu tadi. Makanya lebih baik 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi, jangan nunggu sakit. Nah, saya rasa sih kalau sesuai dengan anjuran dokter ya 6 bulan sekali itu tidak bakalan terjadi yang namanya sakit gigi ya Dok ya. benar. Soalnya selalu terkontrol. Betul. Di sini nih terus terang aja ya, angka kesakitan giginya tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali. Jadi anak kecil aja usia, saya pernah temukan ya usia berapa tahun ya, 10 tahun ya, itu giginya sudah habis. Itu apakah bukan karena ngedot itu Bu?
Ngedot bisa. Mhm. Ngedot juga bisa. Kan habis tuh Bu ya giginya ya. Iya, kenapa? Karena ngedot. Air susu itu kan manis. Mhm. Dibawa tidur. Tidur, Di antara heeh. tidur malam kita sementara sarannya harus sikat gigi. Tetapi kalau dia malam Dia ngedot. ngedot, akhirnya timbullah namanya rampan karies. Iya, iya, iya. Nah, kalau rampan karies itu gigis ya. Kalau orang sini nggak Soalnya tahu. kalau habis ngedot nggak mungkin mau kumur-kumur. Soalnya tidur langsung. Tidur. Oh iya. Nah, itu jadi gula-gulanya itulah yang membuat dia Gigi tadi betul, terkikis habis ya Bu terkikis ya. habis. Makanya kita biasakan kalau anak-anak lebih baik hindarilah ngedot. Nah itu hindari Iya, aja iya. ngedot. Memang susah ya Bu ya. Iya, iya. Kalau udah ini tapi oke lah si anak itu ngedot, tapi ibunya yang harus ekstra. Ekstranya apa? Sikat giginya. Soalnya kan biasanya kalau yang ngedot itu nggak bisa tidur kalau nggak sembari ngedot Bu. Benar. Tapi ya memang betul. Anak saya itu, jangankan orang umum ya, anak saya aja itu ngedotan loh. Ada Ngedot. juga. Iya, cuman ya itu tadi kita sebagai orang tua harus ekstra sikat giginya. Sikat giginya dia harus ekstra dan alhamdulillah nggak ada lubang sih. Iya, iya, iya. Tuh. Oke deh, jadi kita kembali lagi ke COVID-nya ini ya Bu ya. Iya. Untuk yang benar-benar ndak darurat, Nggak darurat. nggak usah datang ke rumah sakit. Bener, kecuali sakit. Kecuali sakit. Nggak tahan. Bener, Nah, bener, baru bener. silakan nggak apa-apa. Ya untuk di rumah sakit sendiri dibatasi cuma 1 minggu 2 kali ya 2 Ibu kali, ya. Selasa sama Kamis. Kamis. Sama Kamis itu Iya. sampai jam berapa Ibu? Kita sampai jam 12 kita sudah tutup sih. Jam 12 sudah sebetulnya. tutup. Jam 12 kita sudah tutup. Oke deh. Sebenarnya sih untuk COVID ini sendiri penularannya selain tadi langsung ya Bu, mungkin untuk di tempat-tempat kebugaran juga bisa juga ya Bu ya itu. Tempat kebugaran maksudnya yang senam-senam itu ya? Untuk fitness apa itu bisa nggak Bu untuk Ya, bisa alatnya itu aja, bisa juga ya? Bisa. Kadang kan kita nggak tahu. Intinya kita social distancing atau physical distancing. Tidak boleh ada keramaian, kerumunan. Boleh. Kalau fitness jaraknya 1 meter. Tapi untuk benda tadi yang sudah Nah, kepegang, itu dia. takutnya ya Bu kita Betul, megang juga. iya. Benda itu sudah terpegang. Nah, udah gitu kita pegang lagi. Misalkan orang tadi nih udah tadinya ada COVID, ada batuk-batuk, ada sesek, tetap aja dia fitness ya kan? Tetap aja dia ke tempat kebugaran atau senam. Nah, tiba-tiba kita pegang alat itu, ya kan? Pegang alat itu. Nah, kita ketularan juga. Iya, Terus kita iya. ngucek-ngucek hidung, terus ngucek-ngucek mata. Soalnya penularannya tadi ya Bu ya lewat Lewat- pernafasan ya Bu ya, iya, lewat lewat mulut, pernafasan. lewat hidung, Hidung dan mata mata, juga ya. iya. Soalnya ini suka usil tangan Bu ya, Bener. tanpa sadar habis Bener. ngapain Nah, main ucek-ucek, pegang iya, gitu. Padahal iya. gatalnya nggak seberapa tapi enggak. Iya. Enggak apa ya Bu ya? Iya. Enggak yakin Udah kalau kebiasaan. udah kebiasaan. Makanya selama COVID kita nggak usah pegang-pegang muka. Oke deh. Oke, jadi ini kita sudah di endingnya ya Bu ya. Sudah 1 jam Oh, kita. sudah 1 jam. Iya Ya, nggak nggak terasa. terasa Ya, ya, ini ya yang bergabung masih ditunggu tapi belum ada juga ya. Mungkin sudah jelas penjelasan dari Ibu tadi ya. Iya. Jadi tidak ada yang bertanya. Oke Ibu di closingnya nih Bu ya. Untuk kesimpulannya silahkan. Ya, kesimpulannya, Harapannya mungkin untuk masyarakat juga seperti apa ini? Oke, untuk harapannya untuk masyarakat yang di sana ya, kita khusus saya adalah dokter gigi. Untuk sementara mohon maaf sekali untuk pasien-pasien yang sakit gigi atau untuk berobat gigi atau untuk kontrol rutin, kita tidak bisa menangani ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Itu mohon maaf sekali. Sebenarnya saya sedih juga ya. Sebenarnya saya sedih juga tidak bisa menangani mereka. Ada perawatan yang banyak sekali yang kita tolak. Hati kita tidak mau, tapi apa boleh Iya. buat. Nah, hal ini untuk menjaga bagaimana caranya memutus mata rantai. Sebab itu marilah kita putus mata rantai COVID ini dengan cara apa? Ya cara diam di rumah. Kalau tidak ada keperluan kita nggak usah keluar rumah. Kita physical distancing. Kita jaga dan sering-sering cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Tidak perlu dengan kalau ada hand sanitizer boleh. Itu kalau kita bepergian kita tidak ada sabun dan lain sebagainya boleh pakai hand sanitizer. Tetapi alangkah baiknya kita pakai sabun kalau misalkan keluar Dengan air yang kemana aja. mengalir. Itu untuk menjaga dan memutus mata rantai kita bisa.
Oke. Itu aja. Iya, terima kasih Ibu ya. Iya. Ya, jadi sekali lagi ya untuk pasien ini terutama kalau tidak berat-berat amat seperti yang sudah diinformasikan tadi ya, tidak emergensi ya Bu ya. Jadi untuk tidak langsung datang ke rumah sakit, kalau masih bisa ditangani ya ditangani sendiri ya Ibu ya. Jadi mengutamakan yang benar-benar emergensi dan jaga kesehatan pastinya ya Ibu ya. Terus jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Untuk cuci tangan juga sekarang sudah banyak yang menyediakan sih Bu ya. Kalau kita ke toko atau ke tempat-tempat perbelanjaan, di rumah-rumah warga juga sebenarnya banyak ya. Jadi kita gunakan itu jadi biar kita selalu bersih untuk selalu mencuci tangan ya Bu ya, dengan sabun dengan air yang mengalir tadi. Dan sekali lagi jangan bandel-bandel, tetap physical distancing untuk memutus mata rantai tadi ya Bu ya. Ya, jadi biar semua cepat berlalu. Iya, Kita juga sudah aduh Bu ya udah capek gitu kayaknya, apalagi ini sudah mau bulan Ramadan. Sudah mau lebaran juga. Apalagi sudah ada berita bahwa nanti untuk sholat tarawih di rumah itu juga udah bikin apa ya, kayak down gitu ya Bu ya. Betul. Tidak merasakan apa ya, tidak nikmat gitu, kurang ya Bu ya nikmatnya. Jadi apalagi nanti kalau Idul Fitri tambah lagi. Itu nanti, gimana nanti Bu ya? nggak tahu, tinggal kita tunggu Oke, aja kita tunggu kabarnya. informasi Mudah-mudahan selanjutnya. cepat berlalu Ya, lah mudah-mudahan insya cepat Allah. berlalu, dan sekali lagi jangan bandel-bandel lah ya. Yuk mulai, mungkin kalau kemarin masih bandel ya, hari ini yuk mulai hari ini ya, biar semua cepat tuntas ya Bu ya. Iya. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Sisnet Radionya ya. Nanti sama-sama. sampai jumpa juga di lain waktu dan kesempatan. Amin. Terima kasih sudah berbagi ilmu di pagi hari ini. Oke, untuk semuanya ya, jangan kemana-mana, pantauin terus Sisnet Radionya. Habis ini masih berlanjut acara dengan Kak Arinnya. Dan untuk acara talkshow-nya di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas Covid-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.